Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ibu-ibu sekalian. Ulun Dokter Nida dari Puskesmas Pantai Hambawan. Di sini ulun hendak mengajari Bu Hantian para kader untuk bisa melakukan pemeriksaan berat badan, tinggi badan, tingkat perut, indeks massa tubuh, untuk kita mengenali risiko penyakit tidak menular. Nah, di sini ulun hendak tahu dulu nih Bu Hantian nih. Di sini ada Ibu Iti dan Ibu Adel. Nah, siapa yang tahu apa pengertian dari penyakit tidak menular? Ya, silahkan. Penyakit yang kadang menularkan ke orang lain yang selain penyakit infeksi. Oh, ini Bujo apa aja contohnya, Bu? Kayak darah tinggi, Darah tinggi, kencing manis, Bu. Asma. tapi lagi ya lawan kanker. Nah, kanker. Bujur sudah pemahaman Ibu Ipit. Semoga ibu-ibu yang lain juga paham lah. Jadi penyakit tidak menular itu adalah penyakit yang tidak berisiko menular ke orang lain, dan biasanya ada faktor risikonya. Ada yang menyebabkannya. Apa faktor risikonya? Siapa yang tahu? Ibu, Silakan Ibu. Ibu faktor Adel. risikonya misalnya kegemukan, Kegemukan Bujur. apalagi yo merokok, Bujur juga merokok. kurang aktivitas, Bujur. tidak minum alkohol. Minum alkohol. Oh, minum alkohol, iya. Banyak minum alkohol. Iya. Bisa Ibu. Nah, itu Bujur tadi yang sudah Bu Hantian pahami lah. Itu artinya apa? Pengertian penyakit tidak menular, faktor risikonya. Sekarang ulun hendak mengajari Bu Hantian kayak apa cara mengukurnya tadi. Karena ini ulun tunjukkan dulu. Bu Hantian mencontohkan sambil mempelajari apa nang kada paham kena, sambil kita praktek, sambil ada yang ditekunikan, silahkanlah. Iya, Bu. Kita mulai dulu. Nah, ibu-ibu di sini ada alat bantunya untuk kita melakukan pengukuran tadilah. Pertama timbangan berat badan. Kedua ini pengukur tinggi badan atau kita bilang mikrotoa. Terus ini ada pita pengukur untuk mengukur lingkar perut. Nah, ini caranya kita yang mengukur berat badan dulu ya. Jadi siapa yang mau jadi diukurnya? Oke, silahkan. Nah, saat mengukur usahakan pasien tidak membawa barang-barang yang memberatkan. Sudah keluar tadilah tas, dompet di kantong. Nah, disarankan pasien itu berdiri tegak, menghadap ke depan. Yang pemeriksa, kalau ini timbangan yang jarum, kita harus berada tepat di depan pasien lah. Nah, jadi ini karena coba pian turun dulu Bu. Turun, terus berdiri lagi, silahkan. Nah, jadi kita pas melihatnya posisi jarumnya itu di mana. Karena ini digital, kita dibantu 63,7. Nah, ini silahkan. Nah, itu kita catat dulu lah Ibu lah. Oh iya, jadi harus di depan Bu lah kalau Oke. ini. Iya. Harus di depan kayak itu tadi. Oke, silahkan dia melakukan langsung. Oke. Beratnya 63,7. Oke. 3,7. Nah, sudahlah. Nah, lalu kita lakukan pemeriksaan pengukuran tinggi badan. Nah, ini alat pengukur tinggi badannya. Karena pasiennya disuruh berdiri, menghadap ke kita, pandangan lurus ke depan, tumit nempel, pundaknya nempel. Nah, silahkan coba Silakan Bu. Hadap ke depan Bu, pandangannya ke depan Bu. 164. 164 lah yang dapatnya. Iya. Iya.
Silakan kita lakukan pencatatan dulu. Kemudian Nah, ini kita yang ketiga itu pemeriksaan lingkar perut, Bu lah. Nah, nyatakan dipakai pita pengukur. Pertama, tandanya silakan angkat dulu tangannya, Bu lah. Maaf, permisi. Ini kita cari dulu iga yang paling bawah nih, nah, Bu lah. Nah, iga yang paling bawah. Nah, ini ditandain kira-kira di sini kalau Bu. Nah, iga yang paling bawah pula. tinggi di sini. Nah, terus itu ini cari yang tulang pinggang paling menonjol tulangnya. Nah, di sini antara titik tulang iga paling bawah sama tulang pinggang tadi, tengah-tengahnya itu yang kita jadikan patokan untuk mengukur Bu lah. Nah, usahakan mengukurnya di posisi sebelah. Oke, permisi Bu lah. Nah, untuk pasien yang dengan perutnya besar, anggota badannya besar bagian bawah, itu kita cari yang perutnya paling menonjol atau paling buncit ya Bu. Nah, ini kita ukur, dimulai dari yang 0, terus kita, nah ini dapat 79 Bu lah. Nah, untuk lingkar perut itu normalnya pada perempuan dinyatakan ini di bawah 80 pada perempuan. Kalau misalkan pada laki-laki itu di bawah 90. Di atas itu dikatakan tidak normal ya. Oke. Sudah. Jadi ulun coba ulang. Oke, silakan Ibu mencoba lagi. Nah, maaf Bu lah. Bagian siang. Ulun coba Lihat mengukur dari sini lah. lingkar perut. Kita mencari tulang rusuk paling bawah. Oke. Kemudian tulang panggul yang paling menonjol. Kemudian di antara tulang panggul dan tulang rusuk dan tulang panggul Oke. kita ukur. Maaf Bu lah. Tadi 90 berapa? 79. Ini hasilnya 79. Nah, jadi data yang sudah kita dapat tadi kita tulis Bu lah. 79. 79 79 lingkar perutnya. cm lingkar perutnya. Oke, nah di sini ulah anak mengajar Ibu Hanpian pulang kayak apa mengukur IMT. IMT itu caranya Bu lah, berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter satuannya. Nah, oke, kita ukur kita hitung Bu lah 63,7. Ulun pakai kalkulator Bu lah. Oke. Nggih. 7 bagi dalam kurung ini Bu Ai 1,64 1,64 kali 1,64 tutup kurung mana nih, nah sama dengan Bu 23,68. Nah, oke. Jadi kalau 23,68 itu masuk range normal lah Ibu-ibu. Kalau range normal itu 18,5 sampai 25. Nah, kalau misalkan di lebih daripada itu kita kategorikan gizi lebih sampai obesitas. Kalau misalkan di bawah itu gizi kurang sampai sangat kurus lah. Oke. Coba lagi silakan duduk, kita evaluasi Bu. Nah, tadi sudah Bu Hanpian mencoba, bagus sekali ibu-ibu tadi sudah cukup bagus mempraktekkan kayak apa cara mengukur berat badan, tinggi badan, lingkar perut, menghitung juga sudah bagus bisa lah. Nah, ini kira-kira tadi apa kendala yang dirasakan Bu Hanpian pas melakukan pengukuran tadi? Yang diukur lebih tinggi daripada kami. Kalau seandainya ulun ini kan pendek, yang diukur tinggi kayak apa ulun? Oh iya lah, jadinya pada sampai Bu. Oh iya. Nah, menurut itu kan Bu Hanpian kawa minta bantuan alat kursi kah atau ibaratnya
penambah tinggi dari kayu, silahkan terserah aja, yang penting pian bisa sejajar atau bisa melihat posisi tingginya itu secara sejajar, jadi kada anu hasilnya tuh kada bias kayak itu. Nah itu banyak. Nah Bu, kalau anu kan klien kita tuh lama Panggul mencari ini tulang rusuk pangalih kalau kita meraba-rabanya tuh Enggih. kayak ketok gimana caranya Bu? Enggih modelnya Atau tuh lakian. kadang oh lakian Enggih. juga kali lah, misalkan Enggih. yang mau ukur buhan pian ya bebinian lah. Nggih. Juga. Nah kalau misalkannya gendut bola rasa kali meraba, oke kada apa-apa, jangan lupa permisi pertama, mungkin kada nyaman hingga dipegang-pegang ya, kalau tapi jelaskan ini hendak mengukur lingkar perut untuk mencari faktor risiko PTM itu penyakit tidak menular. Nah tetap aja pian raba tapi mungkin agak menekan, tapi dengan minta izin mungkin rasa kada nyamannya tuh terkurang karena kita sudah minta izin bulah. Nah terus tadi pertanyaannya tadi apa? Lalakian Oh kayak lamun apa? lalakian pulang jar. Nah kita bebinian nembuhan pian Oke. memeriksa lah rasa kada nyaman, jadi pas memeriksa usahakan posisi di samping juga tadi kayak tadi bulah. Terus karena pita ukurnya itu pian minta sambut tangan lawan sidin. Jadi kada pian yang mengulurkan tangan ke seluruh badan, karena sidinnya yang mau nyambut akan ke pian langsung menerus akan Kita ke yang pian. mengambil bola kayak itu. Ini pian yang mengambil akan, udah nyambung akan. Jadi pian dari sini tangannya, nah contohkan Bu. Ulun kisahnya lakian. Nggih. Iya. Permisi Pak Lala. Permisi. Nah, Oh, ulun Pak. menyambung akan, Nggih. nah anakan ke belakang. Nah, kayak itulah bola. Nah, Ya, nggih. Jadi kan mengalung tangan kiat kita Nggih. leh. Nggih, jadi kada Nggih. apa-apa, kada sungkan ya. Nggih. Jangan lupa permisi tadi lah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Nah, sudah selesai tadi. Kalau misalkan kada ada pertanyaan lagi, terima kasih atas partisipasi ibu-ibu sekalian. Semoga ini bisa menjadi bahan untuk bisa meningkatkan skill buhan pian, karena soalnya makin banyak dilatih makin banyak juga pian makin lihai lah pian itu. Jadi karena nyaman makin banyak yang buhan pian periksa lah. Jangan Gitu. kada ingat untuk mengajarkan lagi lawan yang belum paham, misalkan di sini karena supan-supan, silahkan takunakan lawan kami. Itu aja. Terima kasih atas kerjasamanya hari ini. Ulun salah jawab, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah.